Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1729. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tingkat surga, material tingkat bumi untuk memadatkan tubuh lagi. Akan tetapi walaupun dia berpikir seperti itu, tetapi Raja Hantu Shenming tidak berani cerobos sedikit pun. Dia sangat pasif saat ini, beraninya dia mengambil resiko. Misteri Shenming, kengerian Raja Hantu, boom! Begitu Raja Hantu Shenming menggeretakkan giginya, dirinya langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya. Seketika sumber jiwa rusak oleh serangan Dewa Kematian sebelumnya, sekarang langsung menggunakan teknik rahasianya lagi, itu pasti akan menyebabkan beban besar kepada sumber jiwanya. Akan tetapi pada saat ini Raja Hantu Shenming tidak dapat mengendalikan terlalu banyak. Dalam sekejap lautan jiwanya langsung mendidih, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat. Dan garis-garis cahaya hitam legam dengan cepat menyatu membentuk pola seringai besar di langit di atas lautan jiwanya. Seringai itu sangatlah ganas dan itu membuka 7 mata hitam besarnya yang masing-masing mewakili emosi jahat. Ketujuh mata itu tiba-tiba terbuka, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kejahatan. Semua jenis napas jahat muncul dalam sekejap. Boom, boom. Cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit membentuk badai yang mengerikan di benak Raja Hantu Shenming untuk menutupi kristal tengkorak hitam tempat leluhur 1000 tulang berada. Raja Hantu Shenming sangat percaya diri di bawah dampak teknik jiwanya sendiri. Serangan jiwa dari Dewa Kematian pun dapat dilawan. Apakah orang di depannya ini lebih kuat dari Dewa Kematian? Boom! Dampak mengerikan dari kekuatan jiwa yang membuat Raja Hantu Shenming takut itu adalah bahwa setelah teknik rahasia jiwanya itu membombardir kristal tengkorak, terlihat kristal tengkorak itu benar-benar mengalir dengan garis-garis hitam yang menakjubkan, yang mengubah serangan jiwa ilahi yang menakutkannya, dan itu menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin, kata Raja Hantu Shenming. Dia meraung dengan marah, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan Dewa Kematian pun tidak dapat menahan teknik rahasia roh dan jiwanya sendiri. Tapi bagaimana orang ini melakukannya? Dan ketika dirinya terkejut, kristal tengkorak itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang tak berujung. Dan dari dalam kristal itu bayangan sisa dari jiwa leluhur 1000 tulang tiba-tiba muncul. Di depan kursi ini, itu hanyalah serangan jiwa kecil. Apakah kamu ingin menerobos pertahanan tulangku? Hanya dengan teknik ini itu terlalu lemah, kata leluhur 1000 tulang. Tawa menyeramkan muncul dari wajah leluhur 1000 tulang. Dan saat berikutnya terdengar ledakan. Proyeksi agung dari sisa jiwa leluhur 1000 tulang muncul. Sosok hantu ini terdiri dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tulang tampaknya berasal dari zaman kuno. Raksasa dunia bawah memancarkan aura yang menguasai surga dan menyapu sepanjang zaman. Ledakan. Setelah proyeksi jiwa sisa leluhur 1000 tulang muncul, aura tak berujung meletus dalam sekejap, dan bersama dengan kristal tengkorak hitam ia bergegas ke lautan jiwa Raja Hantu Shenming. Kamu hanyalah sisa jiwa, kata Raja Hantu Shenming. Dia berteriak ngeri ketika melihat leluhur 1000 tulang yang hanyalah sisa jiwa. Pada saat ini setelah melihat proyeksi jiwa dari leluhur 1000 tulang, dirinya akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin merebut tubuh fisiknya. Lawannya ternyata hanyalah sisa jiwa. Sisa jiwa berbeda dari jiwa ilahi yang lengkap. Biasanya itu terpisah dari jiwa dewa, dan itu dapat menggunakan kekuatan aturan asli untuk memadatkan kembali tubuh fisik. Namun sisa jiwa itu sendiri belum lengkap. Jika Anda ingin memadatkan tubuh fisik, Anda harus memulihkan jiwa sisa terlebih dahulu. Bahkan jika tidak sepenuhnya diperbaiki, setidaknya 70% hingga 80% harus disempurnakan, dan tidak ada cacat yang boleh ada dalam tubuh fisiknya. Kamu, siapa kamu? Sosok jiwa dari Raja Hantu Shenming mengeluarkan raungan histeris. Nama leluhur ini tidak apa-apa untuk memberitahumu. Ingat, leluhur ini bernama leluhur 1000 tulang. Aku adalah salah satu
dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Agung Yao Ming. Aku meminjam tubuhmu hari ini, itu adalah berkahmu di dunia ini. Jalanmu, leluhur ini datang untuk menerima sebab dan akibat, kata 1000 tulang. Dan kemudian, boom, 1000 tulang setelah mengeluarkan suaranya, seketika proyeksi jiwa yang mengerikan langsung tenggelam ke lautan jiwa, mengunci inti jiwa dari asal Raja Hantu Shenming di kedalaman lautan jiwanya. 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Agung Yao Ming, leluhur 1000 tulang, kata Raja Hantu Shenming. Di bawah gemuruh itu, jiwa Raja Hantu Shenming bergetar hebat. 4 Kaisar Agung. Pikiran Raja Hantu Shenming meraung. Kaisar Agung itu adalah eksistensi yang benar-benar tertinggi di dunia bawah. Sebagai ahli transenden dari alam tatanan abadi, dirinya sudah dapat dianggap sebagai ahli teratas kelas dunia di tanah telantar. Tetapi dibandingkan dengan ahli teratas setingkat kaisar, dirinya masih seperti semut. Kemarahan Kaisar Agung itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tanah telantar. Aku tidak peduli siapa dirimu, leluhur dari 1000 tulang ataupun 7 jenderal besar. Bahkan jika Kaisar Agungmu datang sendiri, jika dia ingin merebut tubuh fisikku, maka itu tidak akan aku biarkan, kata Raja Hantu Shenming. Jiwanya mengeluarkan raungan yang ganas dan gelombang jiwa yang mengerikan menyapu langsung dari jiwa intinya. Ledakan. Jiwa asli inti dari Raja Hantu Shenming benar-benar mendidih. Dirinya benar-benar meledakkan kekuatan jiwanya. Berhentilah merebut tubuhku, jika tidak aku akan meledakkan jiwaku dan bahkan jiwamu yang tersisa juga akan dimusnahkan secara bersamaan, kata Raja Hantu Shenming. Dia meraung. Selama krisis, dirinya tidak punya pilihan selain meledakkan jiwanya. Jiwa ilahi meledak, dan dengan kekuatan jiwa sisa dari leluhur 1000 tulang, itu pasti tidak akan bisa menghentikannya dengan cara ini. Maka akan ada peluang untuk bisa bertahan hidup. Meledakkan jiwa. Sebelum leluhur ini menangkapmu, bukankah dia akan memikirkannya? Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk meledakkan jiwa di hadapanku? Kata leluhur 1000 tulang. Dia berteriak dengan marah. Segera dari tengkorak kristal hitam pekatnya, cahaya hitam aneh mekar langsung. Dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel menutupi sumber jiwa dari Raja Hantu Shenming. Dan di saat yang sama, tengkorak kristal hitam juga menyelimuti inti asli jiwa dari Raja Hantu Shenming. Kemudian cahaya jiwa yang menakutkan mekar dan jiwa 1000 tulang langsung bergabung dengan jiwa Raja Hantu Shenming secara paksa, dan mereka dengan cepat menyatu, terjerat satu sama lain. Dan 1000 tulang bersiap untuk merebut tubuh Raja Hantu Shenming. 1000 tulang telah melihat banyak kemungkinan. Selama kurun waktu ini penampilannya tidak bagus di depan Qin Chen. Hanya saja Tuan Chen terlalu hebat menutupi cahayanya. Apa? Seorang anak kecil yang diasingkan yang bukan ahli transenden bahkan berani mengancamnya. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kamu kurang ajar, beraninya melahap sumber jiwaku dengan paksa. Apakah kamu gila? Kata Raja Hantu Shenming. Meskipun dirinya ingin meledakkan jiwanya sendiri, namun dirinya hanya ingin menakut-nakuti 1000 tulang. Karena jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, siapa yang ingin meledakkan diri? Tetapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa 1000 tulang akan menutup telinga terhadap ancamannya. Dan bahkan 1000 tulang secara paksa bergabung dengan jiwanya. Bukankah ini orang gila? Selama dia meledakkan jiwanya, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena kedua jiwa itu sudah mulai menyatu, dan pada akhirnya jiwa pihak lain pasti akan diledakkan bersama. Ini adalah taktik yang nekad. Kamu, Raja Hantu Shenming ketakutan. Orang ini lebih baik mati daripada tidak membawanya pergi. Bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu di dunia ini? Baiklah, kamu gila, aku juga gila. Paling buruk kita akan mati bersama, kata 1000 tulang, kata Raja Hantu Shenming. Pada awalnya Raja Hantu Shenming hanya mencoba menakut-nakuti 1000 tulang. Akan tetapi pada saat ini tindakan dari 1000 tulang telah mengganggu semua rute pelariannya. Dan perasaan ganas tiba-tiba muncul di hati Raja Hantu Shenming. Masalah besar adalah kematian. Dia dengan gila-gilaan meledakkan jiwanya. Kali ini dia tidak memiliki keraguan dan dia akan mati bersama 1000 tulang. Apakah kamu berpikir untuk meledakkannya sepenuhnya saat ini? Itu sudah terlambat, kata 1000 tulang. Ketika Raja Hantu Shenming hendak meledakkan jiwanya sendiri, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kristal tulang di lautan jiwa Raja Hantu Shenming. Ketika kristal tengkorak tiba-tiba menjadi lebih besar, itu seperti suapan besar
seperti panci yang tiba-tiba menutupi seluruh jiwa Raja Hantu Shenming di dalamnya. Kristal tengkorak itu terus-menerus meledak dengan garis-garis cahaya hitam dan Raja Hantu Shenming seketika merasakan kekuatan yang tak tertahankan turun dan dengan hembusan jiwanya yang akan meledak pun langsung padam. Boom! Di bawah berkah kekuatan mengerikan tulang kristal, sisa jiwa dari 1000 tulang merasuki roh dari Raja Hantu Shenming sedikit demi sedikit dan memusnahkan kekuatan rohnya sedikit demi sedikit. Kamu, Raja Hantu Shenming berjuang mati-matian, akan tetapi sayang dia tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan sosok jiwa dari 1000 tulang menelannya sedikit demi sedikit. Tidak peduli bagaimana dirinya melawan, dirinya tidak bisa menghentikannya dan akhirnya ditelan. Raja Hantu Shenming benar-benar tidak dapat menerima ini. Bagaimana? Itu hanyalah sisa jiwa, tetapi aku adalah jiwa yang asli. Kenapa aku bisa dikalahkan? Raja Hantu Shenming benar-benar tidak mengerti. Jika kamu langsung meledakkan jiwamu dari awal mungkin kamu akan menyebabkan beberapa masalah bagiku, akan tetapi sekarang leluhur 1000 tulang mencibir. Sejak saat jiwanya yang tersisa bergabung dengan jiwa Raja Hantu Shenming, akhirnya benar-benar hancur dalam begitu banyak era di tulang berlapis kristal tengkoraknya. Walaupun 1000 tulang hanyalah sisa jiwa, namun dirinya telah mencapai puncak dalam kendali jiwanya. Dalam hal kendali atas jiwa, Raja Hantu Shenming tidak dapat dibandingkan dengan 1000 tulang. Tidak. Di kedalaman laut jiwa, raungan memilukan dari Raja Hantu Shenming terus bergema. Awalnya terdengar seperti guntur, tetapi pada akhirnya berangsur-angsur melemah. Sebelum akhirnya dengan hembusan, dia menghilang ke udara tipis dan menghilang sepenuhnya. Ledakan. Dan dengan pemusnahan terus-menerus asal-usul jiwa Raja Hantu Shenming, aura di seluruh lautan jiwa Raja Hantu Shenming berangsur-angsur menjadi tenang. Lautan jiwa yang luas masih bergelombang dan mendidih dengan hebat. Akan tetapi pada saat ini itu berangsur-angsur mereda, sebelum akhirnya ketenangan itu seperti genangan air yang tergenang sangat tenang. Sementara di dunia luar, cahaya dingin melintas di mata Qingchen di saat dia merasakan Raja Hantu Shenming di sekitarnya diserang oleh kekuatan laut mati. Aura jiwa Raja Hantu Shenming telah menurun drastis 1000 tulang. Apakah dia berhasil? Kata Qingchen. Dia mengerutkan kening. Raja Hantu Shenming di depannya masih dipenuhi aura menakutkan yang tak berujung. Tapi pada saat ini, kekuatan Shenming di tubuh lawan itu memudar dengan cepat, menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, Raja Hantu Shenming seperti mayat diam-diam melayang dalam kegelapan tak berujung tanpa napas kehidupan. Bahkan aura dari leluhur 1000 tulang pun menghilang. Ini menjadi keheningan yang mematikan. Pada saat ini aura Raja Hantu Shenming sangat sunyi, seolah-olah dia telah benar-benar mati, meninggal. Jiwa telah menghilang dan napas kehidupan juga telah menghilang, kata Qingchen. Dia merutkan kening. Tetapi dirinya tidak melakukan apapun. Qingchen hanya memblokir kekosongan di sekitar. Jika dia ingin memenangkan Raja Hantu Shenming, 1000 tulang harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia berada dalam kondisi seperti Raja Hantu Shenming, dia tidak akan bisa mengalahkan jiwa lawan dan pada akhirnya kedua belah pihak akan binasa. Dan sementara Qingchen berjaga dalam diam di luar, saat ini di kedalaman lautan jiwa Raja Hantu Shenming, inti jiwa tulang kacauan Ming, kristal yang awalnya tenang tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi. Saat berikutnya kristal tengkorak hitam pekat tiba-tiba menyala dan dua api gelap pekat menyala di pupil matanya dalam sekejap. Api dunia bawah ini sangat halus pada awalnya, seperti dua kelopak bunga api, tetapi saat menyala itu langsung membakar seluruh laut jiwa. Boom! Dalam sekejap seluruh lautan jiwa terbakar dengan api yang berkobar dan aura jiwa yang mengerikan meledak ke langit darinya, berubah menjadi badai jiwa yang mencengangkan menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Hahaha, jie. Setelah terperangkap selama ratusan juta tahun, 1000 tulang ini akhirnya memiliki tubuh fisik lagi. Tawa keras seperti guntur tiba-tiba bergema di lautan jiwa yang luas dan lautan jiwa Raja Hantu Shenming melonjak hebat. Itu meledak dengan napas jiwa yang tak terhitung jumlahnya lebih menakutkan daripada sebelumnya. Pada saat yang sama di dunia luar, Raja Hantu Shenming yang telah terbaring mati tanpa suara saat ini tiba-tiba membuka matanya. Dan dua gugusan cahaya meledak dari mata Raja Hantu Shenming hampir menembus kehampaan.
Boom! Aura samudra yang mengerikan meledak dari tubuh Raja Hantu Shen Ming membentuk gelombang kejut yang mengerikan dari kedalaman ribuan mil di bawah tanah. Gemuruh! Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat dan gelombang kejut hampir merobohkan seluruh bawah tanah. Hahaha. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan tubuh fisikku. Ya Tuhan, lelur ini dari 1000 tulang akhirnya kembali. Dunia bawah, tunggu, lelur ini akan menaklukkanmu. Kata sosok Raja Hantu Shen Ming. Dia meraung ke langit, dia menatap tangannya dengan penuh semangat. Napas yang kuat terus melonjak dari tubuhnya menyapu keluar satu demi satu seluruh orang itu seperti Raja Dewa yang turun ke dunia. Dan itu adalah tubuh Raja Hantu Shen Ming yang telah diduduki oleh leluhur 1000 tulang. Akan tetapi sebelum kegembiraan leluhur 1000 tulang mereda, tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan bertahan dan dengan suara benturan lautan mati yang luas, gelap, dan panjang ribuan mil muncul antara langit dan bumi. Lautan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Dalam sekejap, 1000 tulang pun terbungkus. Itu adalah Qin Chen yang menatapnya dengan dingin. Qin Chen melihat tatapan dingin Raja Hantu Shen Ming, tiba-tiba gemetar datang ke arah Qin Chen dengan tergesa-gesa dan buru memberi hormat. Bawahan adalah 1000 tulang. Aku telah melihat Tuan Muda Chen, kata 1000 tulang di dalam tubuh Raja Hantu Shen Ming. Kamu adalah 1000 tulang. Apakah kamu berhasil merebut tubuh Raja Hantu Shen Ming? Kata Qin Chen. Qin Chen melirik ringan ke arah tubuh Raja Hantu Shen Ming dan berkata, gelombang air laut mati yang mengerikan melonjak masuk sepenuhnya menyelimuti Raja Hantu Shen Ming, tidak memberi kesempatan pihak lain untuk bergerak. Tuan Muda Chen, apa maksudmu dengan ini? Kata 1000 tulang. Dia melirik air laut mati di sekitarnya dan tiba-tiba gemetar ketakutan. Kamu tidak berpikir bahwa aku adalah Raja Hantu Shen Ming, kan? Aku adalah leluhur 1000 tulang. Aku adalah bawahanmu dan aku telah merebut tubuh fisik ini, kata leluhur 1000 tulang. Dia sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri. Tuan Muda Chen, apakah dia mencoba menjebakku? Sengaja membiarkan diriku memenangkan tubuh Raja Hantu Shen Ming lalu berpura-pura tidak berhasil dan membunuh diriku. Memikirkan hal ini, leluhur 1000 tulang langsung berkeringat dingin. Tuan Muda Chen, lihatlah dengan jelas, aku adalah leluhur 1000 tulang. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakanlah auraku, kata leluhur 1000 tulang, dan boom, aura mengerikan dari domain keteraturan memasuki tubuh Raja Hantu Shen Ming. Lihat Tuan Muda Chen, ini adalah domain tulang abadi bawahanmu, kata 1000 tulang. Qin Chen, dirinya saat ini melihat bahwa lautan jiwa dari leluhur 1000 tulang sangat luas dan tak terbatas, dan di kedalaman lautan jiwanya juga ada kristal tengkorak hitam yang naik turun memancarkan napas jiwa yang mencengangkan. Lihat Tuan Muda Chen, ini aku benar-benar leluhur 1000 tulang, kata 1000 tulang. Jika Tuan Muda Chen, kamu masih benar-benar meragukanku, kamu dapat memanggil Kaisar Yoming. Ya, Kaisar Yoming pasti akan dapat mengenali bawahan. Dan kalau tidak, keluarkan gadis kecil itu, gadis kecil dengan mata yin dan yang. Dia pasti dapat melihat jiwa bawahan yang telah merebut tubuh fisik Raja Hantu Shen Ming, kata leluhur 1000 tulang. Saat ini dia berlutut dengan keras, di mana tidak ada dominasi dan kesombongan sebelumnya. Dia gemetar sambil menangis. Oke, kata Qin Chen. Dia terdiam. Bangun, kata Qin Chen. Normal baginya untuk meragukannya, karena bagaimanapun juga apapun bisa terjadi. Sebelum Qin Chen sangat yakin, karena bagaimanapun Raja Hantu Shen Ming adalah ahli kuat di tingkat transendentisi tingkat 3, dan mungkin tidak mustahil baginya untuk dapat melahap leluhur 1000 tulang. Akan tetapi ketika melihat penampilan sederhana dari Raja Hantu Shen Ming di depannya, Qin Chen tahu betul bahwa ini pasti adalah leluhur 1000 tulang, dan dia telah memenangkan pertarungan perebutan tubuh fisik dengan Raja Hantu Shen Ming.